Jadi itu ya signifikan ya main vector, interaksinya tidak. Ini yang kontrasnya. Ya, jadi secara umum dari nilai kontras itu kita bisa menentukan nilai sum square ya, bergantung mana yang positif dan negatif bisa kita kurangkan di sum square. Itu secara umum adalah nilai kontras per n jumlah dari koefisiennya. Ada berapa gitu kontrasnya ya? Kalau tadi kan 2 gitu ya. Berarti SSA itu yang positif kan A sama AB karena ada A-nya ya. Dikurang B kurang 1 kuadrat 4N. Ini SSB, ini SSAB-nya. Jadi itu cara untuk mencari nilai sum square kalau diketahui nilai masing-masing kombinasi faktor gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi karena dia itu ada dua faktor yang mempengaruhi, faktor A dan faktor B. Berarti kan masing-masing ada 4 ya, 4 kombinasi ya. Min-min, plus-min, min-plus, plus-plus. Dan masing-masing ini akan ada 4 replikasi, berarti N-nya 4 dan di total masing-masing barisnya. Ini akan terlihat ya bahwa nilainya ini menjadi kontras ya. Untuk yang satu nilainya 64,4. Yang A berarti nilai totalnya 96,1. Yang AB 161,1. Jadi nilai kontras efek dari faktor A diperoleh dengan cara seperdua N, berarti kan seperdua N-nya 4, nilai kontras masing-masing gitu ya, per 8. Ini efek faktor B, ini AB. Tinggal menjumlahkan itu ya nilai yang ada di sini. Tergantung tandanya berdasarkan positif negatifnya itu. Habis itu dihitung nilai sum square-nya, degree of freedom, mean square, F itu. Tinggal dilihat ya, bandingkan dengan F tabel atau nilai p-value, ternyata ini signifikan semuanya. F-nya besar, besar dari F tabel, p-value-nya sangat kecil, kecil dari alpha. Nah, itu untuk yang 2 kali 2, artinya 2 faktor 2. Kemudian, nah ini untuk 2 pangkat 3. Untuk 3 faktor. Artinya di sini faktornya itu ada 3, kan misalkan faktor A, B, C gitu ya. A, B, C, masing-masing A-nya berarti kan ada A positif, negatif, B-nya juga, C-nya juga. Berarti kan ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Berarti ada kombinasi faktornya, berarti ini 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 8 ya, dari min, min, min,
plus min min sampai nanti plus 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 kombinasi faktornya. Kemudian secara geometri kita bisa melihat ini sebagai bentuk kubus ya. Artinya kan di sini ada tiga sumbu atau tiga dimensi, di mana A itu dari kiri ke kanan, kalau B itu dari depan ke belakang, C dari bawah ke atas. Nah, karena ada dua, 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 berarti ada 8 titik sudut ya. Di mana kombinasi faktor ini direpresentasikan sebagai titik sudut dari kubus-kubus ini. Dari satu, ada A, B, C, A, B, A, C, B, C, sampai nanti A, B, C. Untuk melihat efek faktor masing-masing, berarti kan teorinya adalah kita cukup melihat ya perkalian yang mana yang positif. Misalnya faktor A. Faktor A antara yang positif, rata-rata yang positif dikurang dengan yang negatif. Positif A, ini positif A berarti yang ada di kanan. Yang ada di kanan apa aja? Berarti ini ya yang ada A semua ya. Ada A, AB, AC sama A, BC. Berarti A, AB, AC sama A, BC yang ada A. Dikurang dengan yang negatif. Negatif A ini berarti berada di sisi kiri. Apa yang ada di sisi kiri? Ini ya, ada satu, ada BC sama BC. BC, BC, satu. Itu yang sisi negatif. Dengan cara sama nanti lihat yang B. B berarti yang positifnya ada di belakang. B positifnya ada di belakang ya. Berarti yang di belakang sih siapa aja nih? B, AB, BC, ABC. Pokoknya yang ada B-nya. Yang nggak ada B-nya di depan yaitu satu AC sama BC. Itu juga yang C. Kalau C ini berkaitan berarti ini bawah atas ya. Yang positifnya yang di atas berarti yang ada C-nya C, AC, BC, ABC. Yang negatif yang ada C-nya yang di bawah min A, min B, min AB, min 1. Sudah dapat itu berarti kita sudah dapat kontras ya atau pengaruh dari masing-masing faktor, main faktor. Habis itu kita bisa hitung untuk yang negatifnya, interaksinya lagi ya. Ada interaksi dua faktor, interaksi tiga faktor. Ya, itu yang rumusnya
Jadi ini ya secara umum ya. Jadi efek dan nilai square-nya dari 8 kombinasi yang dihasilkan untuk 2 pangkat 3. Ini contohnya, jadi karena dia itu 3, berarti kan ada 2 pangkat 3 ya, 1 sampai 8, di mana A-nya min, dari min, 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 sampai positif, positif, positif. Katakanlah masing-masing dia memiliki replikasinya 2. Berarti masing-masing tuh punya 2 data. Ini totalnya ya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita bisa visualisasikan dalam bentuk kubus ya, nilai-nilai itu, di mana masing-masing kombinasi akan memenuhi titik sudut dari kubus ini. Misal yang pertama 97, berarti di posisi min 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 97. Yang di dalam kurung itu rata-ratanya ya, 79 rata-ratanya 8, sampai yang push 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 14 16 rata-ratanya 15. Jadi nanti akan ada 8 nilai rata-rata. Nah, untuk mencari efek faktor misalnya yang A, berarti ini kan 1 per 4 N. N-nya 2, berarti berapa nilai masing-masing total di setiap nilai ini. Berarti kan untuk yang A, yang positif berarti yang ada di kanan ya. 4 yang ada di kanan, 22, 27, 23, 30, jumlahnya dikurang yang ada di kiri. Min 20, min 21, min 18, 19. Per 4 kali 2, dapatnya 3,375. Kontras, berarti nanti tinggal untuk SS-nya, berarti 27 kuadrat. 27 itu selisih yang positif kurang negatif ya. Per N kali 2 pangkat K, berarti ini 2 kali 2 pangkat 3-nya 8. Dapat sum square A-nya 45,56. Dengan cara yang sama, tidak dapat yang lainnya. B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C. Tinggal ikut rumus yang ini tadi ya. Nah, dapat sumbernya, dibuat tabel ANOVA-nya untuk melihat mana yang signifikan berpengaruh. Dibandingkan F hitungnya dengan F tabelnya. Nah, kemudian ini yang 4 level ya, 4 faktor A, B, C, D. Nah, berarti kalau dia 4, berarti 2 pangkat 4 tuh. Ada 16 nih rannya. Dari yang min, 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 sampai plus, plus, plus. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan ya, mana yang posisi A-nya positif, negatif, B juga, C, dan D. Nah, jadi seperti ini nih tampilannya. Jadi kalau udah 4 faktor nih, harusnya kan 4 dimensi ya. Jadi kan tidak terlihat gitu. Jadi ini caranya bisa kita pecah menjadi 2 kubus.
Jadi kubus yang ada di kanan dan yang di kiri. Yang di kanan ini untuk D positif semua, yang di kiri D negatif semua. Di mana titik-titik yang ada di kubus masing-masing berarti ini berdasarkan kombinasi faktor dari ABC-nya. Kan ini 8 nih, 8 kali 2 adanya 16. Jadi seperti ini kurang lebih kombinasi run faktornya kalau 4 faktor 2 level. Kayak ini ya kombinasinya. Berarti kalau 4 faktor berarti nanti ada faktor yang tunggal yaitu A, B, C, D ya. Kemudian ada interaksi dua faktor, ada AB, AC, BC sama AD, BD, CD. Kemudian interaksi 3 faktor berarti ada 3 ya. ABC, ABD, ACD sama BCD, dan interaksi keempat-empatnya berarti ini sebagai ABCD. Ini tabel ANOVA-nya. Sum square di freedom, mean square sama F hitungnya. Nah, kemudian ini fractional faktorial berarti fraction ya, berarti itu pecahan ya. Jadi kita melakukan eksperimen untuk hanya beberapa bagian dari secara keseluruhan. Misalnya ini berkaitan dengan keterbatasan sumber daya atau waktu yang dikerjakan itu ya. Jadi kita menyebutnya ini sebagai one half fraction atau fraction itu berarti pecahan setengah. Artinya dari satu set kombinasi faktor yang kita pilih itu hanya setengahnya. Berarti itu kita tulis sebagai 2K pangkat 2 pangkat K-1. Karena setengah kan berarti dikurang 1 tuh. Caranya. Nah, contohnya yang ini. Untuk 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 harusnya dijalankan terdapat 2 pangkat 3. Berarti ada 8 ya. Tapi untuk one half fraction ini, kita bisa memilih setengahnya. Jadi yang tadi awalnya ada 8, ada yang ABC, ada yang ABC, ada yang AB, BC, C, ada yang A, C sama 1. Nah, ini kan ada 8 nih. Tapi kita bisa memilih setengah ya, berdasarkan generator. Apakah kita memilih ABC yang positif atau ABC yang
negatif tandanya. Nah, bagaimana kita tahu dia itu tergolong ABC yang positif atau ABC yang negatif? Cukup menganalisis dari perkalian tandanya gitu. Jadi kalau misalnya ini kita fokus di A, B, C ya, level. Kalau level A itu positif, B negatif, C negatif, maka ABC adalah perkalian ya. Positif kali negatif hasilnya positif. Artinya kalau ada satu positif, dua negatif ya, seperti yang lainnya, berarti kan dihasilkan positif ya. Atau positif tiga-tiganya ini juga positif. Nah, jadi untuk faktor-faktor yang perkalian ABC-nya positif, ini menjadi kelompok yang positif ABC. Kemudian sebaliknya, kalau dia perkalian yang menghasilkan tanda negatif, misalnya ada dua positif, satu negatif, gitu ya, atau tiga-tiga negatif, pokoknya kalau negatifnya jumlahnya ganjil, berarti kan tetap ada negatif tuh, dihasilkan negatif. Berarti ini min ABC. Nah, berarti ini yang termasuk ke dalam kelompok yang min ABC. Jadi positif itu terdiri dari A, B, C sama A, B, C. Negatif itu A, B, A, C, B, C sama satu. Ya, makanya ini yang menjadi mana yang kelompok positif ABC, mana yang masuk kelompok negatif ABC. Ini positif ABC, ini negatif ABC. Kemudian setelah kita tahu, berarti kita bisa menyesuaikan ya bagaimana cara menghitung faktor dari masing-masing ya. ABC, AB, BC, dan AC. Ya, ini ABC, BC, AC, AB. Nah, kemudian half fraction itu juga bisa kita setarakannya dengan faktor 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 yaitu AB dengan generatornya kita pilih ABC. Jadi misalnya I itu ABC. Jadi kalau A adalah A kali ABC akan menjadi A kuadrat BC. Berarti ini menjadi I ya, I kali BC jadinya BC. Jadi A itu setara dengan BC, B dengan AC, C dengan AB. Jadi misalnya kalau kita awalnya punya dua pangkat 2 yang cuma AB, mau kita perluas menjadi setengah dari ABC. Maka caranya adalah AB-nya tetap ya, ada min-min, plus min-min, plus plus plus. Kemudian C itu akan kita setarakan dengan AB. Artinya tanda C ini akan tergantung dari perkalian A kali B. Misal kalau A negatif, B negatif, maka C-nya itu yang menjadi pelengkapnya haruslah negatif kali negatif, berarti positif. Ini min-min, karena satu plus satu negatif. Kemudian kalau dua-duanya positif, ini menjadi positif C-nya. Nah, jadi itu untuk penyeimbang ya, sehingga kombinasi faktor setengah one fraction-nya itu seimbang, setara.
Jadi itu petunjuk untuk melaksanakan eksperimen kalau kita memilih one half fraction. Berarti itu setengah dari kombinasi. Ya. Jadi itu ya materi untuk fractional faktorial. Kalau untuk perhitungan ANOVA itu itunya harusnya sudah paham ya di statistik 2 seperti apa. Nah, kemudian untuk tubes ya, jadi tugasnya ini sifatnya berkelompok, maksimal berempat ya sama kayak tugas sebelumnya, jadi bisa disesuaikan saja anggotanya kayak yang kemarin ya, maksimal berempat, bisa bertiga, berdua, bersatu. Tugasnya adalah melakukan pengendalian kualitas dari suatu produk menggunakan peta kendali atau desain eksperimen. Kalau eksperimen paling tidak ada dua faktor ya, sehingga ada nampak interaksinya. Kalau peta kendali bisa, kan udah banyak tuh peta kendali dari yang variabel, atribut, atau apapun yang bisa dilakukan ukur. Kemudian data pengendalian kualitas produk yang dikumpulkan merupakan data primer, artinya didapatkan sendiri ya, atau diukur sendiri. Artinya kan cukup menggunakan produk sehari-hari, jadi nggak usah terlalu ribet ya produknya apa, dan harus beda satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nanti di saya sama ketuanya apa aja, sehingga tidak irisan ya produknya itu. Kemudian apa yang dikumpulkan ini akan berbentuk laporan dan presentasi. Laporannya berarti ya mungkin mirip-mirip dengan laporan praktikum ya. Latar belakang pendahuluannya apa, tujuannya ingin mengendalikan produk apa, alat dan bahan. Berarti ada gambar ya di situ ya. Alatnya apa, bahannya apa, karena itu kan harusnya wujudnya ada ya, jadi gampang ya untuk itu. Teori singkat maksudnya peta kendali apa yang digunakan atau eksperimen apa yang dilakukan. Pengumpulan pengolahan data, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan lampiran itu terkait dengan dokumentasi kegiatannya. Tugas 3 minggu ya, dikumpul nanti tanggal 28 November, ke email, berupa PDF. Jadi nanti ada laporan sama presentasi PPT ya, stakeholder. Bayang ya, jadi bisa menggunakan peta kendali, toolsnya, atau desain eksperimen yang dibahas ini. Ada yang mau ditanyakan? Udah, kalau nggak ada, jelas ya. Dulu kuliahnya, jumpa lagi minggu depan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.